Technically, they're animatronics. What do they want? They want to make her like them. Abby! Tell me how to stop them. It's too late. Abby, go! Five Nights at Freddy adalah film yang diangkat dari sebuah game yang menceritakan seseorang bernama Mike yang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah tempat bernama Freddy Fazbear Pizza. Ia juga harus bertahan dari serangan animatronik yang bisa bergerak untuk mencari korban anak-anak. Semengerikan apa di balik sosok boneka itu? Tanpa berlama-lama, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang satpam yang berusaha kabur dari ruangan CCTV karena sedang dikejar oleh sesuatu. Namun, pada akhirnya ia tertangkap lalu diikat untuk disiksa oleh sebuah boneka animatronik yang kemudian memutilasi wajah satpam tersebut. Pada keesokan harinya, Mike yang terbangun dari tidurnya segera bersiap-siap untuk pergi berangkat bekerja. Mike juga mempunyai seorang adik yang bernama Abby yang menyuruhnya untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. 5 minutes. Sesampainya Mike di tempat kerja, ia ditertawakan oleh rekannya karena percaya membaca teori mimpi. Karena ada teori bahwa seseorang bisa aktif dalam mimpinya meskipun sedang tertidur. Setelah itu, Mike mengantri di sebuah toko es krim, di mana ia melihat seorang pria yang sedang menculik anak kecil. Dengan cepat, Mike langsung menghentikan pria itu dan langsung menghajarnya. Namun ternyata, pria tersebut bukanlah seorang penculik. Akibat perbuatan Mike yang telah menghajar seorang ayah di depan anaknya, membuat Mike akhirnya memiliki riwayat buruk di dalam pekerjaannya. Mendengar hal itu, Mike pun memohon untuk dicarikan pekerjaan apapun di tempat itu. Steve lalu menawarkan Mike untuk bekerja di sebuah mall sebagai seorang satpam. Namun, Mike malah menolak tawaran pekerjaan itu. Meski begitu, Steve tetap memberikan kartu namanya untuk berjaga-jaga apabila Mike berubah pikiran. Kemudian, Mike pun pulang ke rumah. Setibanya di sana, ia menemukan surat peringatan dari dinas sosial. Saat berada di dalam rumah, Mike menyapa Max, salah satu pengasuh Abby ketika Mike sedang bekerja. Ternyata, inilah alasan mengapa Mike menolak pekerjaan itu, dikarenakan ia harus bergantian dengan Max untuk menjaga adiknya. Kemudian Mike pun menyuruh Abby untuk makan malam. Akan tetapi Abby menolak karena gambar yang ia buat belum selesai. Mike pun lalu menunggunya sambil duduk di atas kasur. Tiba-tiba Abby memarahi Mike karena teman tak terlihatnya diduduki oleh Mike di atas kasur. Mike yang mendengarnya hanya menghiraukan perkataan dari adiknya itu, lalu pergi meninggalkan Abby. Setelah itu, Mike pun pergi tidur di kamarnya. Sebelum tidur, ia menatap sebuah poster yang terpajang di dalam kamar. Hal itu membuatnya bermimpi sedang piknik bersama keluarganya di dalam mimpi itu. Terlihat seorang anak kecil bernama Great yang sedang bermain sendirian. Saat Mike hendak menemaninya, pandangannya tiba-tiba teralihkan oleh suara mobil yang datang secara mendadak dan menculik Great yang sedang bermain di hutan itu. Pada pagi harinya, Mike pun mendatangi konsultan anak setelah mendapatkan laporan dari pengasuhnya bahwa adiknya mengalami gangguan psikologis yang membuat Abby sering menggambar setiap hari dan berbicara dengan makhluk astral. Namun, menurut konsultan itu sendiri, Abby memang senang menggambar karena melalui gambar itulah ia bisa berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya. Jadi, untuk mempertahankan hak asuh atas adiknya, Mike harus memiliki pekerjaan saat itu juga. Akhirnya, Mike pun menerima tawaran pekerjaan dari Steve, di mana ia ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung yang dibangun pada tahun 80-an. Hingga akhirnya,
gedung tersebut harus ditutup karena sering terjadi pencurian dan pembobolan. Meski begitu, sang pemilik tetap mempertahankan gedung itu dengan sistem keamanan yang masih berfungsi. Karena itulah, tugas Mike hanya memantau gedung melalui CCTV untuk memastikan tidak ada yang masuk ke area tersebut. So, I will catch you on the flip side. Hopefully. Kemudian, Mike pun melihat sebuah kaset yang di dalamnya menampilkan video pelatihan menjadi seorang satpam di tempat Freddy Fazbear Pizza. Disitulah Mike melihat area bermain yang menggunakan teknologi canggih berupa robot animatronik yang dapat berinteraksi dengan anak-anak. Mike pun kemudian membuka loker untuk mengambil rompi satpam miliknya dan langsung berkeliling untuk mengecek keadaan sekitar. Tak lama kemudian, Mike menemukan 3 boneka animatronik yang berada di tempat itu. Saat kembali ke ruang area CCTV, Mike malah tertidur di sana. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi tentang adiknya yang pernah diculik. Tiba-tiba, Mike melihat kelima orang anak yang berdiri di belakangnya. Mike pun meminta kepada kelima anak itu untuk menjadi saksi atas penculikan adiknya. Namun, kelima anak itu justru berlari menjauh dari hadapan Mike. Mike yang mencoba mengejar salah satu dari mereka. Tetapi sialnya, ia malah terjatuh dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada keesokan harinya, ketika Mike sedang berada di rumah, Max pun menghampirinya dan berkata bahwa tugasnya menjaga Abby sudah selesai. Ternyata, Max dibayar oleh Jen untuk mencari-cari kesalahan Mike dalam merawat adiknya. Akan tetapi, Max kesulitan menemukan kesalahan Mike dalam mengasuh adiknya. Meskipun begitu, Max tetap meminta bayaran yang telah disepakati kepada Jen. Namun sayangnya, Jen menolak untuk membayarnya saat itu juga. Hal itu dikarenakan Jen ingin Max memberikan bukti terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Max pun mengusulkan untuk menghancurkan tempat kerja Mike, asalkan Jen bersedia menaikkan jumlah pembayarannya. Jen pun setuju dengan usulan Max, dan berjanji akan menepati janjinya. 1,000. Di sisi lain, Mike yang sedang mengambil poster di kamarnya, tiba-tiba dihampiri oleh Abby, yang saat itu mengenakan rompi satpam milik kakaknya. Abby pun berkata bahwa ia hanya ingin ikut ke tempat kerja Mike. Namun, Mike menolaknya dan langsung mengambil kembali rompi miliknya itu. Saat berada di tempat kerja, Mike kembali tertidur dan bermimpi tentang adiknya yang sedang diculik. Kemudian, ia terbangun karena aliran listrik di tempat itu mengalami gangguan. Untungnya, Mike berhasil mengatasi masalah tersebut dan segera kembali ke ruang CCTV. Tiba-tiba, seorang polisi datang menghampiri gedung itu. Mike yang melihatnya lewat kamera CCTV langsung mencoba menemui polisi tersebut yang ternyata bernama Vanessa. Vanessa yang terkejut melihat tangan Mike berdarah, segera berusaha membantunya dan mengobati luka di tangannya itu. There. That should do it. Disitulah, Vanessa mulai bercerita kepada Mike bahwa ia ditugaskan untuk memeriksa gedung tersebut. Dulu, sejak kecil, Freddy Pizza adalah tempat favoritnya. Namun, semuanya berubah ketika suatu hal yang mengerikan terjadi di tempat itu. Kemudian, Vanessa menunjuk beberapa boneka animatronik yang ada di sana. Mereka adalah Foxy, Bonnie, Freddy, dan yang terakhir adalah Chica. Singkat cerita, ketika Mike hendak pulang, Vanessa memberi saran agar Mike tidak terpengaruh oleh tempat itu. Sementara itu, Jeff memberitahu adiknya bahwa tempat tersebut sekarang sudah aman. Maka, ia bersama dua rekannya yaitu Hank dan Carl akan segera melancarkan aksinya. Let's go, boys! Come on! Namun sayangnya, ketika berada di dalam gedung, Carl diserang oleh Chica dan Mr. Chapke. Kejadian itu terlihat jelas oleh teman-temannya melalui CCTV. Jeff, yang melihat Hank bersembunyi di balik gudang, mencoba menghampirinya. Namun ternyata, Hank sudah tewas di tangan Bonnie. Melihat hal itu, Jeff pun panik, berlari ketakutan, dan segera keluar dari dalam gudang.
Kemudian Jeff pun mencoba bersembunyi di ruang CCTV. Namun, hal itu terlihat oleh Bunny yang langsung mengirim Chica dan Mr. Chapke melalui ventilasi untuk menangkapnya. Dengan sekuat tenaga, Jeff berusaha menahan mereka. Namun, tiba-tiba, pintu ruang CCTV terbuka dan disanalah Jeff berhadapan langsung dengan Foxy yang langsung menewaskannya di tempat itu juga. Sementara itu, Max yang tidak mendapatkan kabar dari kakaknya mencoba untuk menyusul ke lokasi. Namun, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang bocah misterius yang menyuruhnya untuk mengikutinya. Di sisi lain, Mike pun mencoba mengajak ngobrol adiknya, namun tak ada satupun respon yang ia dapatkan. Meskipun begitu, Mike tetap berusaha untuk mempertahankan adik kesayangannya itu. Namun sayangnya, Abby mengetahui tentang surat pengalihan hak asuh anak yang selama ini disimpan oleh Mike. Setelah membaca surat itu, Abby pun menolak jika harus diasuh oleh ibu kandungnya. Di tengah perbincangan mereka, Vanessa datang menemui Mike dan memberitahunya bahwa tempat kerjanya telah dibobol oleh seseorang. Tak hanya itu, Vanessa juga menemukan sebuah botol obat tidur milik Mike yang menunjukkan bahwa selama ini ia ceroboh saat menjalankan tugas. You wouldn't understand. Well, then help me. Hal itu membuat Mike akhirnya berterus terang kepada Vanessa tentang mimpi-mimpi yang selalu ia alami, di mana adiknya selalu diculik dan terus terulang setiap kali ia tertidur di tempat kerjanya. Selain itu, Mike juga bercerita bahwa ia pernah kehilangan kedua orang tuanya, sehingga kini satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah Abby yang selalu ia jaga sepenuh hati. Mendengar cerita itu, Vanessa pun menjadi tersentuh oleh apa yang dialami Mike. Namun, ia harus kembali bertugas dan berpesan kepada Mike agar selalu waspada saat berada di tempat kerjanya. Di malam ketiga, Mike mencoba menghubungi Max untuk bergantian menjaga Abby. Namun karena Max tak kunjung datang, Mike pun terpaksa membawa Abby ikut ke tempat kerjanya. Sebelum mulai bekerja, Mike memperingatkan Abby agar tidak pergi kemana-mana selama berada di tempat itu. This is not a vacation, okay? You're not here to have fun. Okay. Setelah tiba di sana, Mike pun terkejut melihat kondisi ruangan gedung yang berantakan. Sebelum membereskan semuanya, Mike terlebih dahulu membantu Abby untuk tidur. Namun, seperti biasa, Mike kembali tertidur saat sedang dalam jam kerjanya. Sementara itu, Abby terbangun karena mendengar suara yang memanggilnya. Abby. Karena penasaran, Abby pun mencoba mengikuti sumber suara tersebut. Di sisi lain, dalam mimpinya, Mike akhirnya berhasil mengajak bicara salah satu dari anak-anak yang sering muncul dalam mimpinya. Ia pun langsung bertanya tentang siapa yang telah menculik adiknya itu. Namun, anak tersebut justru meminta imbalan kepada Mike. Saat Mike hendak menuruti permintaan anak itu, mimpinya pun tiba-tiba berakhir. Kemudian ia pun terbangun dengan panik, terkejut karena melihat Abby sudah tidak ada di tempatnya. Mike pun segera mencari keberadaan adiknya, hingga akhirnya ia menemukan Abby sedang bermain bersama beberapa boneka animatronik di dalam gedung itu. Freddy, this is my brother, Mike. Mike mulai curiga bahwa ada seseorang yang mengendalikan para animatronik itu. Namun, Abby meyakinkan Mike bahwa animatronik tersebut hanya ingin bermain dengannya. Meskipun begitu, Mike tetap merasa tidak tenang dan memutuskan untuk membawa adiknya pulang ke rumah. We have to go home now. Come on. Hold on. Sesampainya di rumah, Mike mengecek gambar yang dibuat oleh Abby. Ia pun terkejut saat melihat bahwa gambar tersebut sangat mirip dengan keempat animatronik yang ada di tempat kerjanya. Mike pun langsung bertanya kepada adiknya tentang gambar yang dibuatnya itu. Abby pun menjawab bahwa mereka adalah hantu. Hal itu membuat Mike mulai mempercayainya. Apalagi Abby juga menggambar seorang anak kecil yang sama persis dengan yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Namun sayangnya, Abby tidak mengetahui siapa pelaku penculikan anak tersebut. Di hari keempat, Mike kembali berangkat kerja bersama dengan Abby. Sesampainya di sana, ternyata Vanessa sudah menunggu mereka berdua.
Hal itu membuat Mike menjadi curiga, terlebih lagi karena Vanessa bisa melihat Abby yang sedang bermain dengan boneka animatronik di tempat kerja Mike. Hingga akhirnya, Vanessa menyadari ada sesuatu yang kurang. Ia pun pergi ke gudang untuk mengambilnya. Mike yang penasaran kemudian menyusul Vanessa, dan mulai tertarik dengan animatronik yang sudah terbengkalai di sana. Namun, Vanessa segera mencegahnya karena di area itu terdapat beberapa jebakan yang dipasang untuk mencegah animatronik dicuri. Mike pun terkesan melihat betapa Vanessa mengetahui seluruh sistem keamanan di tempat itu. Ia lalu bertanya kepada Vanessa tentang siapa penculik Garrett sebenarnya. Namun, Vanessa hanya terdiam dan menyuruh Mike untuk merelakannya saja. I see how that's any of your business. I'm telling you, you need to let it go. Mereka pun kembali ke tempat Abby yang sedang bermain. Di sana, mereka melihat Abby hendak menyentuh gitar milik Bunny. Namun tiba-tiba ia pingsan akibat tersengat listrik. Untungnya, Abby tidak mengalami luka serius dan dalam keadaan baik-baik saja. So sorry. Melihat kejadian itu, Vanessa segera menyuruh Mike untuk membawa Abby pulang. Ia juga meminta dengan tegas agar Mike tidak membawa Abby ke tempat kerjanya lagi. Mendengar perkataan dari Vanessa, justru membuat Mike semakin penasaran dengan tempat itu. Kemudian, Mike pun menelepon Bibi Jen dan berniat menitipkan Abby kepadanya. Hal tersebut membuat Abby marah kepada Mike karena merasa dikhianati. Pada malam kelima, Mike memutuskan untuk mencari tahu siapa pelaku penculikan dalam mimpinya itu. Namun, mimpi kali ini terasa sangat berbeda. Di dalamnya, Mike bertemu dengan Garrett, yang kemudian diikuti oleh kemunculan ayah dan ibunya. Kemudian Mike kembali bertemu dengan kelima anak itu dalam mimpinya. Mereka pun menagih imbalan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Mike. Ternyata, imbalan yang mereka inginkan adalah Abby. Namun, Mike yang menyadari bahwa semua ini hanyalah mimpi. Dengan tegas, ia menolak untuk menyerahkan Abby kepada kelima anak tersebut. No, this is wrong. I don't want this. Karena kesal, kelima anak itu pun menyerang Max secara bersamaan. Sementara itu, ketika Mike terbangun dari mimpinya, ia mendapati dirinya hampir dihabisi oleh salah satu animatronik. Beruntung, Mike berhasil meloloskan diri dari animatronik yang mencoba membunuhnya. Kemudian, Mike juga melihat beberapa mayat Max dan juga yang lainnya. Mike pun mencoba untuk kabur. Namun sayangnya pintu itu pun terkunci rapat. Di saat itulah Mike akhirnya tertangkap oleh Foxy. Sementara di sisi lain, Abby yang sedang dijaga oleh Bibi Jen didatangi oleh Freddy dan seorang anak yang pernah muncul dalam mimpinya. Anak itu pun berniat mengajak Abby pergi ke sebuah tempat untuk bermain. Kembali kepada Mike yang berhasil diselamatkan oleh Vanessa, ia pun segera membawa Mike pergi ke tempat pos polisi. Disitulah Mike menceritakan bahwa hantu yang merasuki para animatronik itu adalah arwah anak-anak yang kini tengah mengincar Abby. Vanessa yang mengetahui hal itu memberitahu Mike bahwa Abby akan dibuat senasib seperti anak-anak yang telah terbunuh di tempat ini. Tak hanya itu, Vanessa juga menceritakan kebenaran tentang anak-anak yang diculik di tempat ini. Anak-anak itu dimutilasi menggunakan animatronik, dan arwah mereka pun dikendalikan melalui mesin-mesin tersebut. Vanessa kemudian mengungkapkan bahwa pelaku penculikan anak-anak itu adalah William Afton, ayahnya sendiri. Mendengar cerita itu membuat Mike marah kepada Vanessa. Meskipun begitu, Vanessa tetap memberitahu Mike cara untuk mengalahkan para animatronik itu, yaitu dengan menggunakan aliran listrik. We use these for animal control. Kemudian, Mike pun menyusup ke tempat Freddy Fazbear Pizza melalui sebuah ventilasi. Di sana, ia melihat Abby yang sedang dibawa oleh Chica. Sialnya, Mike harus berhadapan terlebih dahulu dengan Bonnie dan juga Freddy ketika Abby hendak dimutilasi. Mike datang tepat waktu dan langsung menghentikan salah satu animatronik itu. Namun, tanpa disadari, masih ada Mr. Chapke yang kemudian menyerang Mike secara tiba-tiba. Kemudian, Mike pun menyuruh Abby untuk bersembunyi terlebih dahulu. Namun sayangnya,
Salah satu anak itu menyuruh Foxy untuk mencari keberadaan Abby. Sementara itu, Mike yang telah berhasil mengalahkan Mr. Cupcake langsung mencari tempat persembunyian Abby. Akan tetapi, Mike malah berpapasan dengan animatronik kelinci kuning yang langsung menyerangnya. Untungnya, Vanessa datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Abby. Namun, animatronik kelinci itu kemudian membangkitkan para animatronik lainnya. Mereka pun berniat untuk menewaskan Mike dan juga adiknya. Namun, hal itu dicegah oleh Vanessa. Ia juga memohon kepada ayahnya untuk menghentikan semua ini. Akan tetapi, William justru melukai anaknya sendiri. Saat itu, Mike pun tersadar bahwa Williamlah yang mempengaruhi semua arwah anak-anak melalui sebuah gambar yang dibuat oleh Abby. Karena itu, Mike meminta Abby untuk menggambar ulang agar para animatronik itu justru menyerang William. They can see you now. Beruntung, Abby dan Mike berhasil membawa Vanessa keluar dari tempat itu. Meskipun Vanessa belum sadar dari komanya, Mike tetap berterima kasih. Karena berkat dirinya, Mike dan adiknya akhirnya bisa selamat. Alright, let's get out of here. Di akhir film, Abby pun berkata kepada Mike bahwa ia merindukan arwah anak-anak itu. Salah satunya adalah anak yang pernah membawanya bermain untuk terakhir kalinya. Dan film ini pun berakhir.